Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita bertemu dalam majelis ilmu, majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan membahas tema tentang ma'rifatullah, mengenal Allah atau mengenal Sang Pencipta. Dalam hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, min su'alil mayyit fi qabrihi, tentang pertanyaan mayit dalam kuburnya. Bahwasanya si mayit akan ditanya tentang 3 pertanyaan. Man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka. Siapa Rabbmu, siapa nabimu, dan apa agamamu. Ini hadis yang masyhur, hadis yang populer. Dan berdasarkan hadis ini, kata para ulama, wajib bagi setiap muslim dan muslimah mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam. Ini yang biasa kita istilahkan dengan 3 landasan pokok, al-usulus salasah. Al-usulus salasah allati yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumuha. Usul salasah yang wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempelajarinya. Wa hiya ma'rifatul 'abdi rabbah wa dinah wa nabiyyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Yaitu seorang hamba mengenal Rabbnya, agamanya, dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan bahas ma'rifatul 'abdi rabbah, seorang hamba mengenal Rabbnya. Dan hukumnya wajib ain. Nah, wajib ada 2, ada wajib kifai dan ada wajib ain. Wajib ain, wajib bagi setiap individu untuk ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya wajib ain dan wajib kifai? Wajib ain ini wajib bagi setiap individu. Kalau wajib kifai itu wajib bagi sebagian individu, tidak setiap individu. Kalau sebagian individu telah melaksanakannya, maka kewajibannya menjadi gugur bagi yang lain. Jadi ma'rifatullah hukumnya wajib ain. La yu'zar ahadun bitarkihi, tidak ada uzur bagi seorang pun untuk meninggalkannya. Dan wajib inda usuliyin, wajib menurut ulama ahli usul, ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi, sesuatu yang apabila dilaksanakan pelakunya mendapat pahala, dan apabila ditinggalkan pelakunya mendapat iqab.
Jadi orang yang tidak ma'rifatullah, tidak mengenal Allah, dia mendapat iqab dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang yang ma'rifatullah, mengenal Allah, maka dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Ya, siapapun kita, apapun status kita, kalau kita muslim atau muslimah, maka wajib ma'rifatullah. Ya, entah kita mungkin seorang dosen atau mahasiswa, atau mungkin seorang pejabat atau rakyat biasa, kalau kita muslim atau muslimah, maka wajib ma'rifatullah, wajib mengenal Allah. Kalau tidak, berdosa. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan ma'rifah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, yakni mengenal Allah Subhanahu wa taala sesuai hakikatnya, sesuai kenyataannya. Jadi ma'rifah di sini muradif dengan al-ilmu. Apa itu ilmu? Ilmu itu mengetahui sesuatu sesuai hakikatnya. Al-ilmu ma'rifatu syai' ala ma huwa alaihi, mengetahui sesuatu sesuai hakikatnya. Apa lawan ilmu? Ilmu lawannya jahal, bodoh. Dan bodoh ada dua, ada jahlul basit dan ada jahlul murakkab. Jahlul basit itu dia tidak tahu sama sekali, benar-benar tidak tahu. Kalau jahlul murakkab, sok tahu. Ya, misalnya ada orang ditanya di mana Masjid Ulil Albab, terus dia mengatakan anak nggak tahu. Ini jahlul basit, benar-benar tidak tahu. Kalau dia ditanya di mana Masjid Ulil Albab, Masjid Ulil Albab ada di daerah Malioboro, dekat daerah Malioboro. Ini jahlul murakkab, sok tahu. Adapun al-ilmu, dia ditanya di mana Masjidul Albab, Masjidul Albab ada di Kaliurang sana. KM berapa? KM sekian misalnya. Nah, ini al-ilmu, mengetahui sesuatu sesuai hakikatnya. Jadi ma'rifatullah yakni mengenal Allah Subhanahu wa taala sesuai hakikatnya, sesuai kenyataannya. Mengenal Allah dengan benar, bukan mengenal Allah dengan cara yang tidak benar, dengan pemahaman yang keliru, bukan. Akan tetapi mengenal Allah sesuai hakikatnya, dengan pengenalan yang benar. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ditanya, fa iza qila laka man rabbuka, apabila kamu ditanya siapa Rabbmu, faqul rabbi Allahu alladzi rabbani wa rabba jami'al alamina bi ni'matihi wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwa. Kalau kita ditanya siapakah Rabbmu, maka jawablah Rabbku adalah Allah, alladzi rabbani, yang telah memeliharaku dan memelihara seluruh alam semesta dengan nikmatnya. Wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwa. Dia adalah sesembahanku, aku tidak punya sesembahan
selainnya. Terus apa? Kalau ditanya man rabbu, siapa rabbu? Jawabnya Rabbi Allahu alladzi rabbani wa rabba jami'al alamina bi ni'matihi wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwa. Baik, coba kita perhatikan. Kalau kita ditanya siapakah Rabbmu, maka jawablah Rabbi Allah. Rabbu adalah Allah. Rabbu adalah Allah yang telah mentarbiyahku atau memeliharaku dan memelihara alam semesta dengan nikmatnya. Tarbiyah Allah, kata para ulama, tarbiyah Allah kepada kita dan kepada alam semesta itu ada dua macam. Ada tarbiyah ammah dan tarbiyah khassah. Jadi pemeliharaan yang umum dan pemeliharaan yang khusus. Allah memelihara kita dan memelihara alam semesta dengan pemeliharaan yang umum dan pemeliharaan yang khusus. Pemeliharaan yang umum itu seperti apa? Pemeliharaan yang umum seperti Allah Subhanahu wa taala memelihara kita dengan Allah memberikan rezeki kepada kita. Allah berikan makanan, Allah berikan minuman, sehingga kita bisa hidup. Jadi yang memelihara kita bisa hidup itu Allah Subhanahu wa taala. Caranya Allah kasih makanan, Allah kasih minuman. Jadi ini minuman ini namanya tarbiyah ammah, tarbiyah yang umum. Allah kasih kita istri misalnya, sehingga kita punya keturunan. Allah kasih kita anak sehingga kita punya penerus. Ini tarbiyah ammah, pemeliharaan yang umum, yang intinya ya ini terkait dengan perkara-perkara dunia. Pokoknya segala kebutuhan kita di dunia ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tarbiyah ammah, pemeliharaan yang umum untuk keberlangsungan hidup kita di dunia ini. Tarbiyah yang umum ini Allah berikan kepada seluruh makhluknya. Bahkan orang kafir pun diberi tarbiyah ammah. Orang kafir dikasih makan enggak? Dikasih makan. Dikasih minum enggak? Dikasih minum. Dikasih istri enggak? Dikasih istri. Dikasih jabatan enggak? Dikasih jabatan. Dikasih anak, dikasih sehat dan seterusnya. Ini tarbiyah ammah, tarbiyah yang umum untuk seluruh makhluk Allah. Bahkan hewan pun, binatang pun Allah memelihara mereka dengan tarbiyah yang ammah. Hewan dikasih makan, hewan dikasih minum dan seterusnya. Yang kedua, tarbiyah khassah, pemeliharaan yang khusus. Yaitu Allah Subhanahu wa taala mentarbiyah kita dengan apa? Dengan iman, dengan amal saleh, dengan ilmu yang bermanfaat. Tarbiyah ini hanya Allah berikan kepada orang-orang yang Allah cintai. Dikasih iman, dikasih Islam, dikasih ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Dan tarbiyah ini hanya Allah berikan kepada orang-orang yang Allah cintai. Tarbiyah yang pertama, para jamaah, itu hanya untuk
keberlangsungan hidup kita di dunia. Adapun tarbiyah yang kedua, tarbiyah khusus, ini untuk keberlangsungan hidup kita, kebahagiaan kita ya di dunia, di alam barzakh dan di akhirat. Kalau kita ditarbiyah Allah dengan tarbiyah yang khusus, ya, itu artinya Allah Subhanahu wa taala bikin kita bahagia di dunia, di alam barzakh dan di akhirat. Tarbiyah ammah dan tarbiyah khusus ini termasuk nikmat Allah. Apa yang nikmat Allah itu banyak. Nikmat Allah itu bisa nikmat duniawiyah dan nikmat diniyah. Mana yang paling berharga? Nikmat duniawiyah atau nikmat diniyah? Mana yang paling berharga? Diniyah. Nikmat diniyah. Kenapa nikmat diniyah yang lebih berharga? Kenapa? Karena Allah memberikan kepada orang-orang yang Allah cintai. Allah kasih nikmat dunia kepada siapa saja, baik orang yang Allah cintai dan orang yang tidak Allah cintai. Tapi Allah kasih nikmat agama Islam hanya untuk orang-orang yang Allah cintai. Baik, beruntung ya antum memeluk agama Islam, itu nikmat yang sangat besar. Di mana nikmat ini Allah tidak berikan kepada Abu Thalib, paman Nabi. Abu Thalib itu mati dalam keadaan musyrik. Lalu baca sirah Nabawiyah, ya, lihat bagaimana baiknya Abu Thalib kepada Nabi. Abu Thalib sudah memelihara Nabi ketika Nabi masih kecil. Jadi Nabi itu lahir dalam keadaan tidak punya ayah. Ayahnya sudah meninggal. Kemudian Nabi diasuh oleh ibunya. Tidak berapa lama ibu yang meninggal. Kemudian Nabi diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib. Kemudian Abdul Muttalib meninggal. Kemudian Nabi diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Dari kecil sampai Nabi dewasa. Dan banyak sekali kebaikan Abu Thalib kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Abu Thalib pun masih melindungi Nabi. Ketika Abu Thalib hendak meninggal dunia, Nabi tidak menyerah. Nabi datangi pamannya. Nabi berusaha agar pamannya masuk Islam. Nabi berkata, "Ya ammi, qul la ilaha illallah. Kalimatan uhajju laka biha indallah." Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, sebuah kalimat yang dengannya aku akan membela di hadapan Allah. Nabi ingin pamannya masuk Islam. Namun ada julasa usuk, ya, ada teman-teman yang buruk. Ada Abu Jahal, ya, sama siapa? Dia pengaruhi Abu Thalib. Dia mengatakan, "Wahai Abu Thalib, apakah kau benci agama nenek moyangmu? Masa kau masuk Islam? Apa kau benci dengan agama nenek moyang?" Akhirnya Abu Thalib tidak jadi mengucapkan la ilaha illallah, dan dia mati dalam keadaan musyrik. Nabi pernah bersabda, "Ya, pamanku di neraka." Abu Thalib masuk neraka. Jadi kalau ada orang baik sekali, misalnya orang baik sekali, baik banget, tapi dia musyrik, tapi dia kafir, dia di mana? Di surga atau neraka? Nah, di surga atau neraka? Ada orang baik, orang di neraka. Ya, di neraka. Orang musyrik ada yang baik? Ada. Orang kafir ada yang baik? Ada. Tapi di akhirat mereka masuk neraka. Karena mereka tidak punya kunci surga, tidak punya la ilaha illallah. Kebaikan mereka Allah balas di dunia. Allah itu Maha Adil. Allah balas kebaikan mereka di dunia. Karena di akhirat mereka tidak mendapatkan apa-apa. Antum masuk Allah dikasih nikmatul Islam,
Antum bukan keluarganya Nabi, antum jauh ya. Masa antum dengan Nabi jauh, antum tidak hidup bersama dengan Nabi. Tapi antum Masya Allah diberi nikmat Islam. Ini nikmat yang sangat besar, yang harus kita jaga, yang harus kita pegang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Nikmat ini kita jaga sampai kita mati, sampai kita meninggal dunia. Ini nikmat yang besar. Ini tarbiyah khassah yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah cintai. Sebagian orang melihat nikmat itu ya itu harta, ya itu nikmat. Adapun Islam apa sih? Biasa-biasa saja. Dia tidak tahu Islam itu nikmat yang sangat besar. Menurut dia, nikmat yang besar itu ya harta dunia. Lalu bukan itu nikmat yang besar. Qarun dikasih harta, dia tidak. Iya, Qarun orang paling kaya. Fir'aun dikasih jabatan. Kalau seandainya itu adalah kenikmatan yang besar, itu nikmat yang Allah cintai, yang Allah sukai, tentu orang-orang kafir tidak akan mendapatkannya. Ketika orang-orang kafir mendapatkannya, mereka diberikan kekayaan, berikan jabatan, itu bukti bahwasanya itu tidak Allah cintai. Allah tidak cintai, buktinya Allah kasih kepada mereka. Jadi antum jangan salah persepsi. Oh, kalau dikasih dunia baru dikasih kenikmatan. Kalau dikasih Islam, nah itu bukan kenikmatan. Salah. Justru Islam itu nikmatnya yang sangat besar. Inna dina 'indallahi al-Islam. Agama yang diridhoi di sisi Allah hanya Islam. Wa may yabtaghi ghayra al-Islam dinan fala yuqbal minhu wa huwa bil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Jadi Allah Subhanahu wa taala mentarbiyah kita dengan tarbiyah ammah dan tarbiyah khassah. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mentarbiyah kita dengan tarbiyah ammah, kemudian tarbiyah ammah ini kita gunakan untuk tarbiyah khassah, maka itu tanda bahwasanya Allah mencintai kita. Misalnya gini, kita dikasih harta, kemudian harta itu kita gunakan untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Harta itu kita gunakan untuk memperkuat iman kita, ketakwaan kita. Itu tanda bahwasanya dunia yang Allah berikan kepada kita karena Allah mencintai kita. Ya, dikasih mobil, mobilnya digunakan untuk kebaikan, untuk ngantar ustaz misalnya, ya, untuk pergi sholat. Semakin dikasih kekayaan, Masya Allah, dia semakin takwa. Digunakan kekayaannya untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat. Itu tanda Allah mencintainya. Akan tetapi kalau misalnya dia dikasih dunia, kemudian dia lalai, dia gunakan nikmat dunia untuk bermaksiat, kasih harta digunakan untuk bermaksiat, maka itu malah petaka. Malah petaka. Ya, jadi silakan untuk menjadi orang kaya, silakan. Tapi gunakanlah kekayaan antum untuk apa? Untuk apa? Gunakanlah kekayaan antum untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk membantu ya saudara-saudara kita yang susah dan seterusnya. Kita tidak dilarang menjadi orang kaya, tapi jadilah orang kaya yang dermawan. Kalau baca kisahnya para sahabat, Masya Allah ya, para sahabat itu orang yang dermawan.
Pernah suatu ketika Nabi bersabda kepada sahabat-sahabat, Nabi perintahkan mereka untuk bersedekah, untuk berinfak. Kata Umar, hari ini saya akan kalahkan Abu Bakar. Kebetulan saya punya harta, saya punya uang, saya akan kalahkan Abu Bakar, saya akan mendahului Abu Bakar, karena saya tidak pernah mendahului dalam kebaikan. Umar bawa separuh hartanya. Dia infakkan separuh hartanya. Kira-kira menginfakkan separuh harta itu banyak atau sedikit? Banyak sih kan? Infakkan separuh harta banyak. Atau kalau misalnya punya uang 100 miliar, atau infakkan separuhnya, berarti atau infakkan 50 miliar. Banyak kan? Banyak, separuhnya. Kemudian Nabi nanya kepada Umar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Kata Umar, separuhnya. Kemudian datang Abu Bakar. Abu Bakar datang membawa semua hartanya. Bawa semua hartanya. Akhirnya Abu Bakar datang membawa semua hartanya. Nabi bertanya, apa yang kau tinggalkan untuk keluarga? Lalu Abu Bakar, aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Akhirnya kata Umar, selamanya aku tidak bisa mengalahkan Abu Bakar. Salah kebaikan itu Abu Bakar paling depan, tidak pernah terlambat, selalu berada di depan, berlomba-lomba dalam kebaikan. Di masa Umar bin Khattab, Umar pernah memberikan harta kepada Abu Ubaid bin Jarrah sebanyak 400 dinar. Dinar itu uang emas. 1 dinar ya, itu kurang lebih 4,25 gram emas. 1 dinar. Emas yang 24 karat. Aneh itu 4,25 gram emas. Kalau dikuatkan kira-kira berapa? Taruhlah 1 gram emas harganya 1 juta. Berarti kalau 4,25 gram berapa juta? 4 juta lebih ya. 4 juta lebih. Taruhlah ya, 1 dinar itu 5 juta. 1 dinar 5 juta. Coba untuk kalikan 400. 5 juta kali 400 berapa? Berapa? Untuk kita di ekonomi ya, untuk orang-orang ekonomi berapa? 2 miliar. Jadi Abu Ubaidah dapat duit 2 miliar. Terus kata Umar berpesan kepada pelayannya, kau kasih dia uang ini, katakan kepadanya, gunakanlah uang ini untuk keperluan. Tapi jangan langsung pulang, kau tinggal dulu di rumahnya beberapa hari. Kau lihat apa yang dia gunakan dengan uang-uang tersebut. Kemudian ketika Abu Ubaidah menerima uang tersebut, kata Abu Ubaidah, semoga Allah merahmati Umar bin Khattab. Abu Ubaidah panggil pembantunya. Ini kasih kesimpulan 7 dinar, kasih kesimpulan 5 dinar, sekian dinar. Dia bagikan sampai habis, bagikan kepada kaum muslimin. Bayangkan dapat uang yang nilainya 2 miliar, kemudian dia bagi-bagikan sampai habis. Anda pernah dapat duit tertentu bagi-bagikan sampai habis? Pernah? Mungkin pernah. Ayo mungkin 1 juta, 2 juta. Pernah nggak Anda dapat 1 M, 2 M terus Anda bagi-bagikan semua? Belum pernah dapat 2 M misalnya. Iya, belum pernah. Atau ya kalau dapat 2 miliar, atau berani bagi-bagikan semuanya? Berani? Benar. Ya. Kalau bagian separuhnya 1 miliar, berani? Berani dapat rezeki 2 miliar. Terus aku berani nggak bagikan 1 miliar? Berani. Ini kita di masjid ini ya. Berani. Berani. Ya. Karena belum dapat ya.
Kalau ulama berani bersama pendapat, nanti banyak dipikirkan. Ya. Jadi ini tarbiyah ammah, dikasih duit, dikasih harta, kemudian digunakan untuk meraih tarbiyah khassah, dia sedekahkan. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi Allah Subhanahu wa taala adalah sesembahan kita. Kita tidak punya sesembahan selain Allah. Kenapa Allah berhak disembah? Kalau ditanya kenapa Allah berhak disembah? Karena Allah Subhanahu wa taala dialah yang mentarbiyah kita. Ini namanya tauhid rububiyah melazimkan tauhid uluhiyah. Kalau kita meyakini Allah yang mentarbiyah kita, Allah kasih kita berbagai macam nikmat, maka yang berhak disembah itu Allah Subhanahu wa taala. Al-Khaliqu li hadhil asya' huwal mustahiqu lil ibadah. Yang berhak disembah itu yang menciptakan kita. Yang berhak disembah yang memberikan rezeki kepada kita, dan seterusnya. Adapun selain Allah seperti patung, ya, berhala dan seterusnya, itu tidak layak disembah karena bukan mereka yang menciptakan kita, bukan mereka yang memberikan rezeki kepada kita. Yang berhak disembah adalah zat yang telah mentarbiyah kita, baik tarbiyah ammah maupun tarbiyah khassah. Dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat 21, lihat surat Al-Baqarah ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nasu budu rabbakum. Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian. Siapa yang disembah? Siapa yang disembah? Rabb kalian. Rabb wal ma'bud. Rabb itulah yang disembah. Yang mentarbiyah kalian, dialah yang berhak untuk disembah. Ubudu rabbakum. Sembahlah Rabb kalian yang telah mentarbiyah kalian. Jadi Rabb wal ma'bud. Rabb itu adalah sesembahan. Jadi ketika kita ditanya di dalam kubur kita, man rabbuka, siapakah Rabbmu, itu maksudnya man ma'buduka, siapakah sesembahan. Rabb di mana ma'bud, bukan Rabb di mana pencipta, bukan. Bukan Rabb di mana yang memberikan rezeki, bukan. Karena Rabb di mana pencipta, memberikan rezeki, itu diyakini oleh orang-orang muslim. Perhatikan, ini penting. Orang muslim kalau ditanya siapa yang menciptakanmu, dia jawab Allah. Siapa yang memberikan rezeki kepadamu? Allah. Orang muslim beriman kepada rububiyah. Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mematikan, Allah yang menghidupkan. Ini dipercaya oleh orang-orang muslim. Terus apa kesalahan mereka di mana? Kalau mereka beriman kepada rububiyah, kesalahan mereka di mana? Menyembah sendiri. Tidak menyembah Allah semata. Mereka menyembah Allah, mereka juga menyembah selain Allah. Makanya mereka dikatakan musyrik, menyekutukan Allah. Atau jangan kira orang musyrik itu tidak menyembah Allah. Tidak, orang musyrik menyembah Allah. Tapi di samping mereka menyembah Allah, mereka menyembah selain Allah. Yang mereka ingkari tauhid uluhiyah, hanya menyembah Allah semata. Ini yang mereka ingkari. Bukan tauhid rububiyah. Kalau tauhid rububiyah, Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, mereka imani. Orang musyrik imani. Tapi kalau Allah satu-satunya sesembahan yang hak, mereka tidak imani. Kata mereka, sesembahan itu banyak. Allah sesembahan, batu sesembahan, berhala sesembahan banyak. Tapi ketika Fathul Mukkah, ketika Nabi menaklukkan Mekah, itu di Ka'bah ada berapa banyak berhala? Ada 360 berhala.
Bayangkan, sesembah-sembah orang-orang musyrik Nabi hancurkan sesembah tersebut dengan dombanya, ya, dengan pedangnya. Nabi bersihkan Ka'bah dari berhala-berhala. Jadi man rabbuka, siapa Rabbu, itu maksudnya man ma'buduka, siapakah sesembahanmu. Nah, orang yang bisa jawab Rabbi Allah adalah orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Semasa hidupnya dia hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa jawab. Kalau dia tidak menyembah Allah atau dia menyembah Allah kemudian menyembah selain Allah, dia tidak bisa jawab. Orang musyrik tidak bisa jawab. Ya, orang kafir tidak bisa jawab. Orang munafik tidak bisa jawab. Dalam riwayat disebutkan ketika mereka ditanya, "Man rabbuka?" Mereka malah mengatakan, "Ha ha ha la adri." Ha 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 ha. Itu ya kata para ulama maknanya apa ya? Apa ya? Kayaknya saya pernah dengar jawabannya apa ya. Jadi mereka dibuat lupa di saat mereka membutuhkan jawaban. Kalau mereka tidak bisa jawab, maka mereka disiksa dengan siksa kubur. Waliyadzubillah. Jadi yang ingin anak tekankan di sini adalah yang bisa menjawab pertanyaan kubur. Man rabbuka adalah orang-orang yang hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala semasa hidupnya. Hanya menyembah Allah, tidak menyebutkan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mentauhidkan Allah, mereka lah yang bisa menjawab pertanyaan kubur. Jadi siapa yang berhak disembah? Allah. Kenapa Allah berhak disembah? Karena Allah yang mentarbiyah kita, Allah yang memelihara kita dengan pemeliharaan yang umum maupun dengan pemeliharaan yang khusus. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an Allah sering sekali mengingatkan orang-orang musyrik tentang rububiyahnya, yang tujuannya adalah supaya mereka mengakui uluhiyahnya. Jadi kalau anda ingin dakwai orang musyrik, yaitu ingatkan mereka tentang rububiyah yang mereka imani. Terus aku ilzamkan mereka untuk mengakui uluhiyah. Misalnya ada petani musyrik, kita tanya sama petani tersebut, "Pak, siapa yang menumbuhkan padi?" Nanti dia jawab Allah. Ya, siapa yang membuat bapak bisa panen? Allah. Siapa yang menurunkan hujan? Allah. Allah, Allah, Allah. Baru kita tanya, kalau gitu siapa yang berhak disembah? Kalau semuanya Allah, 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 yang menciptakan bapak Allah, yang membuat padi menguning itu Allah, yang memberikan rezeki kepada bapak itu Allah. Kalau begitu siapa yang berhak disembah? Siapa yang berhak disembah? Allah, bukan yang lainnya. Ar-Rabbu wal Ma'bud, ya, Rabb, dialah yang berhak disembah. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum, wahai manusia, sembahlah Rabb kalian. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Allah disembah karena Allah yang telah menciptakan kita. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Ini Allah sebutkan rububiyahnya. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untuk kalian. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah sementara kalian mengetahui. Kalian tahu Allah yang menciptakan kalian. Kalian tahu Allah yang memberikan rezeki kepada kalian. Maka jangan kalian jadikan tandingan-tandingan bagi Allah, sekutu-sekutu bagi Allah. Ya,
Ya, jadi ini penting tauhid uluhiyah, hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Jadi kan tujuan Allah menciptakan kita di dunia ini untuk menyembah Allah. Tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka menyembah Allah, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus terus kita ingatkan. Antum pernah baca Al-Quran khatam? Mungkin pernah itu khatam Al-Quran. Baik. Antum pernah menghatamkan Al-Quran dengan terjemahannya? Baca Al-Quran dan terjemahan khatam? Ya, kalau pernah, kira-kira Al-Quran itu intinya apa sih? Al-Quran itu intinya apa? Apakah Al-Quran itu intinya tentang sains? Al-Quran itu intinya tentang ekonomi, tentang sosial? Al-Quran itu intinya apa? Kata para ulama, intisari Al-Quran itu ada pada surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu intisari dari Al-Quran. Dan inti dari surat Al-Fatihah adalah firman Allah, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Itu intinya. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Jadi Al-Quran itu intinya tauhid uluhiyah. Allah turunkan Al-Quran tujuannya supaya manusia hanya menyembahnya, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Itu tujuan Allah menurunkan Al-Quran. Dan isi Al-Quran intinya tentang tauhid. Kata Imam Ibnu Qayyim, ya Al-Quran itu isinya semua tentang tauhid, tentang tauhid uluhiyah. Jadi Al-Quran diturunkan bukan untuk sains, bukan untuk ekonomi, bukan untuk ini dan itu, tapi hanya untuk mengesahkan Allah dalam ibadah, tauhid uluhiyah. Orang yang mengkaitkan Allah dengan tauhid uluhiyah, jika dia ditanya ya di alam kubur, dia akan bisa menjawab Allah. Jadi ma'rifatullah ini maksudnya mengenal Allah, bahwasanya Allah adalah sesembahan kita. Dialah satu-satunya sesembahan kita. Dialah yang berhak disembah. Adapun yang lainnya tidak berhak disembah. Mengenal Allah, mengenal sesembahan kita. Allahu a'lam bishawab. Ada yang ingin anda tanyakan? Kalau ada, kami persilakan. Adapun rinciannya anda bisa baca ya, usul salasa, karena kita usul salasa. Ya. Pokok yang pertama mengenal Allah, menyembah Allah dengan berbagai macam ibadah, dengan sholat, dengan dengan puasa, ya, dan seterusnya. Karena ibadah itu banyak macamnya. Penyembelihan itu termasuk ibadah. Maka menyembelilah untuk Allah. Penyembelihan yang ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu. Katakanlah sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Penyembelihan yang ibadah. Penyembelihan yang ibadah tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Misalnya disembelih untuk jin, tidak boleh, itu syirik. Ada orang mau menempati rumah kosong, bangunan kosong, dia takut diganggu oleh jin penghuni rumah itu, dia nyembelih dalam rangka mendekatkan diri kepada jin, itu tidak boleh, itu kesyirikan. Ya, penyembelihan yang ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah itu banyak macamnya. Rinciannya ada dalam kitab ya usul salasa. Nah, ya. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya kalau kita baca hadisnya ya. Jadi hadisnya itu Nabi sebutkan ada 3. Fa'amal mu'min, adapun orang mukmin,
Ya, dia akan menjawab Rabbi Allah wa Nabi Muhammad wa dinul Islam. Ini yang pertama, orang mukmin. Yang kedua, amal kafir. Adapun orang kafir, ya, bayakun, dia akan berkata la adri, saya tidak tahu. Orang munafik juga akan berkata saya tidak tahu. Baik, sekarang nanya, orang munafik itu bersyahadat enggak? Bersyahadat. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersyahadat. Orang munafik kalau ditanya siapa Rabbu, ya dia jawab Allah. Orang munafik sholat atau tidak sholat? Orang munafik sholat. Mereka sholat, jangan dikira mereka tidak sholat. Cuma sholatnya riya. Yura'un nas wa la yadhkuruna Allah illa qalilan. Tapi kenapa orang munafik tidak bisa jawab? Kenapa orang munafik ketika ditanya di alam kubur dia tidak bisa jawab? Tapi ketika ditanya di dunia dia bisa jawab. Kenapa? Karena imannya tidak benar. Ya, dia beriman dengan lisannya, dia kafir dengan hatinya. Nifak itu kan, nifak kata para ulama, nifak itu menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keimanan, menampakkan keislaman. Dalam surah Al-Baqarah Allah mengatakan wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir. Di antara manusia yang mengatakan saya beriman kepada Allah dan hari akhir. Apa kata Allah? Wa ma hum bimu'minin. Mereka tidak beriman. Nah, mereka hanya beriman dengan lisannya, sementara hati mereka kufur. Jadi orang yang bisa jawab orang yang beriman. Orang yang beriman menurut siapa kira-kira? Menurut kita atau menurut Allah dan Rasulnya? Menurut Allah dan Rasulnya. Jadi beriman menurut Allah dan Rasulnya, bukan menurut kita. Orang yang beriman yang bisa menjawab adalah orang yang beriman sesuai apa yang Allah inginkan. Orang yang beriman yang Allah inginkan, bukan orang yang beriman menurut kita, bukan. Ya, berarti yang harus kita perbaiki adalah keimanan kita. Iman kita harus benar. Iman kita itu harus sesuai apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, bukan sesuai keinginan kita. Itulah iman yang benar. Jadi orang yang bisa menjawab pertanyaan kubur adalah orang yang beriman dengan keimanan yang benar, keimanan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Perbaiki keimanan, perbaiki akidah. Ini kan yang sering ditekankan oleh ustaz-ustaz kita, perbaiki akidah, perbaiki iman. Karena yang bisa jawab ya hanya mereka, orang yang benar imannya. Ya, jadi perbaiki akidah, perbaiki iman, insyaallah kita akan bisa menjawab pertanyaan kubur. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Kalau ada yang ingin bertanya, satu lagi mungkin. Ya. Bagaimana cara ma'rifatullah? Kata para ulama, ma'rifatullah yang pertama dengan ayat-ayat syariah. Ayat-ayat syariah seperti Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita ingin mengenal Allah, ya kita baca Al-Quran dan Sunnah. Dalam Al-Quran Allah banyak menjelaskan tentang nama-namanya, tentang sifat-sifatnya. Siapa Allah, baca Al-Quran, baca Sunnah. Yang kedua, ma'rifatullah dengan ayat-ayat kauniyah. Ya, tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di alam ini. Coba antum lihat bumi, antum lihat langit, ya. Langit dan bumi itu makhluk yang besar. Kalau yang diciptakan saja sebesar ini, apalagi yang menciptakan. Dia betul apa? Pengagungan antum terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dengan melihat makhluk. Ya, kalau makhluknya saya seperti ini, bagaimana dengan Khaliq? Bagaimana dengan yang menciptakan?
Allah Maha Agung, Allah Maha Besar. Jika antum bertolak untuk mentauhidkan Allah, jadi bentuk mengagungkan Allah yang paling agung, yang paling besar adalah dengan mentauhidkan Allah, dengan menyembahnya, tidak menyembah yang lainnya. Ya, ini dua cara mengenal Allah, dengan ayat-ayat syariah dan ayat-ayat qauliyah. Dalam Al-Quran Allah sering ya, wa min ayatihi. Coba kita lihat ya. Wa min ayatihi. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardh. Di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi. Wa min ayatihi an taquma as-sama' wal ardh bi amrihi. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah berdirinya langit dan bumi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lihat, langit itu kan Allah ciptakan sebagai atap, bumi sebagai hamparan. Allah ciptakan langit tanpa apa? Tanpa tiang. Jadi kan atap itu harus sebagai apa? Pakai tiang. Tapi Allah menciptakan langit tanpa tiang. Siapa yang menahan langit sehingga langit tidak jatuh? Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak pegang langit, langit jatuh menimpa kita. Betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menahan langit sehingga langit tidak jatuh. Dan penciptaan langit dan bumi sangat agung karena Allah menciptakan langit tanpa tiang. Ada tidak makhluk yang lebih besar dari langit dan bumi? Ada. Kursi Allah. Yang Allah sebutkan dalam ayat kursi. Kursi itu tempat Allah meletakkan kedua kakinya. Dalam hadis Nabi mengatakan, perumpamaan langit dan bumi dengan kursi Allah itu seperti salah seorang di antara kalian yang melemparkan cincin di padang yang sangat luas. Langit dan bumi itu cincin, sementara kursi Allah itu padang yang sangat luas. Langit dan bumi tidak ada apa-apa dibandingkan dengan kursi Allah, dengan seperti cincin. Ada lagi tidak yang lebih besar daripada kursi? Ada. Arsy Allah. Jadi makhluk yang paling besar, tempat Allah bersemayam. Kata Nabi, perbandingan arsy dengan kursi itu seperti tadi, seperti salah seorang di antara kalian melemparkan cincin di padang yang sangat luas. Cincin itu kursi, sementara padang yang sangat luas itu arsy Allah. Udah gak kebayang kita ya gimana besarnya. Udah kita gak bisa membayangkan makhluk aja. Makhluk itu gak bisa kita, apalagi membayangkan Allah. Allah itu udah maha besar. Allah maha besar. Ya, jadi sekali lagi ma'rifat Allah dengan ayat-ayat syariah dan ayat-ayat kauniyah. Bukan pakai perasaan. Ada orang dibayangkan Allah itu seperti ini ya. Nah, bukan lewat mimpi, bukan lewat perasaan, bukan. Dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan ayat-ayat kauniyah. Jangan kita bayangkan. Pokoknya kalau anda belajar semua sifat, ya, misalnya Allah punya wajah, nanti ada ayat Allah punya tangan dan seterusnya. Atau jangan bayangkan Allah itu seperti manusia, jangan. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak sama dengan sesuatu apapun. Jadi setiap kali kebayangkan Allah begini, Allah begitu, yakinlah Allah tidak seperti itu. Nah, memang setan ini kerjanya setan. Oh, Allah begini, Allah begitu. Langsung antum enggak, Allah tidak seperti itu. Allah seperti enggak, Allah tidak seperti itu. Gitu. Terus antum melawan bisikan-bisikan syaitan. Kita tidak boleh mentaklif Allah, membagaimanakan Allah, tidak boleh. Ya, Allah sangat besar, Allah sangat agung, Allah sangat mulia. Kita tidak bisa membayangkan Allah seperti apa, karena Allah sangat besar, Allah sangat mulia. Allah a'lam bishawab. Ya, kita belajar Al-Quran, belajar Sunnah supaya kita lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta